Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pendidikan gizi keluarga. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andini Syifa, yang kedua ada Delvia Desta, ketiga Irda Zakia, dan yang keempat adalah saya sendiri yaitu Zalzabila. Untuk keluarga sendiri ada 3 ya, ada keluarga inti, keluarga luas, dan keluarga besar. Untuk keluarga inti itu ada ayah, ibu, dan anak. Keluarga luas itu keluarga inti plus anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan keluarga inti. Yang ketiga ada keluarga besar, yaitu kumpulan keluarga yang mempunyai pertalian darah atau satu keturunan. Selanjutnya ada gaya hidup. Interaksi antara lingkungan hidup, kebutuhan keluarga, dan sumber daya keluarga, bagian dari manifestasi budaya berdasarkan hasil pembelajaran, pengalaman, dan pendidikan masyarakat, gaya hidup, keluarga, dan anggota keluarga. Untuk kebutuhan keluarga sendiri itu ada 5 ya, ada kebutuhan material atau jasmani, intelektual, bermasyarakat, emosi dan estetika, dan yang terakhir yaitu rohani atau spiritual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sumber daya keluarga. Sumber daya keluarga merupakan fasilitas yang digunakan oleh keluarga dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sumber daya keluarga dibedakan atas waktu, hubungan pribadi, material seperti uang dan barang, tenaga, pengetahuan dan keahlian, serta intrinsik keluarga. Selanjutnya persoalan gizi mencakup persoalan makanan plus pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan makanan, jalinan persoalan lain, penyelesaian secara holistik mekanisme kehidupan keluarga. Misalnya pada balita penderita KKP atau kekurangan kalori protein. KKP ini dapat mengakibatkan perkembangan fisik dan mental terhambat. Nah, ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya KKP pada balita. Yang pertama itu ada penyebab langsung, seperti ketidakcukupan konsumsi makanan, terus bisa juga karena ada penyakit infeksi. Yang kedua ada penyebab tidak langsungnya, seperti kurangnya pengetahuan ibu atau keluarga mengenai kesehatan, terus juga bisa karena kondisi sosial ekonomi yang rendah, dan pola konsumsi keluarga yang kurang sehat. Nah, maka dari itu, balita penderita KKP perlu dikaji aspek kehidupan keluarga, seperti kebutuhan keluarga, terus gaya hidupnya seperti apa, dan sumber daya keluarga. Selanjutnya, materi mengenai kadar gizi akan dipaparkan oleh rekan saya. Keluarga sadar gizi. Keluarga yang berperilaku gizi seimbang mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi anggotanya. Perilaku gizi seimbang. Pengetahuan, sikap, dan praktek keluarga meliputi mengkonsumsi makanan seimbang dan berperilaku hidup sehat. Lalu ada makanan seimbang, pilihan makanan keluarga yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan masing-masing anggota keluarga dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Mengapa sasarannya keluarga? Yang pertama adalah pengambilan keputusan dalam bidang pangan, gizi dan kesehatan dilaksanakan terutama di tingkat keluarga. Yang kedua, sumber daya dimiliki dan dimanfaatkan di tingkat keluarga. Ketiga, masalah gizi yang terjadi di tingkat keluarga erat kaitannya dengan perilaku keluarga, tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan dan ketersediaan pangan. 4. Kebersamaan antar keluarga dapat memobilisasi masyarakat untuk memperbaiki keadaan gizi dan kesehatan. Lalu beberapa contoh perilaku sadar gizi yaitu memantau berat badan secara teratur, makan beraneka ragam, hanya mengkonsumsi garam beriodium, memberikan hanya ASI saja kepada bayi sampai 6 bulan. Pentingnya pendidikan gizi, yang pertama yaitu status gizi yang cukup. Yang kedua, cukup gizi bila konsumsi pangan menyediakan zat gizi untuk pertumbuhan optimal, pemeliharaan, dan energi. Yang ketiga, masyarakat dapat belajar menggunakan pangan dengan baik, perbaikan gizi. Lalu ada peran pendidikan gizi. Yang pertama, terjadinya perubahan perilaku ke arah perbaikan konsumsi dan status gizi. Yang kedua, ada bersumber dari proses sosialisasi dalam keluarga, proses pendidikan maupun penyebaran informasi. Yang ketiga, cara seseorang atau sekelompok orang dalam memilih dan menggunakan pangan. Selanjutnya yaitu permasalahan gizi.
Yang pertama, kurangnya ketersediaan pangan. Yang kedua, rendahnya daya beli. Dan yang ketiga, rendahnya pendidikan dan pengaturan. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan gizi. Yang pertama ada jarak sasaran, lalu indera penerima sasaran, dan ada juga jumlah sasaran. Selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan gizi. Yang pertama, siapa yang mengalami masalah, lalu ada jenis masalah yang terjadi, mengapa terjadinya masalah, dan siapa sasaran pendidikan gizi, lalu peran gizi yang disampaikan, dan terakhir bagaimana pesan disampaikan. Lalu ada keberhasilan pendidikan gizi. Yang pertama, waktu, materi, dan metode, kesempatan belajar, dan biaya. Yang kedua, jarak tatap muka, dan yang ketiga, tempat atau ruang. Keempat, biaya. Kelima, pelatih atau pendidik. Dan yang keenam, peserta. Ketujuh, metode atau cara penyampaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.